Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih nih Pak Farid sudah hadir. Ada Pak Agus lagi, Pak Agus Idris dari Makassar. Masya Allah, luar biasa nih Pak Farid. Ada CTMR juga kita nih yang membersamai ya. Alhamdulillah. Baik, waalaikumsalam Pak Agus. Baik, alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa sudah hadir di pagi hari ini ya di Saturday Morning Talks kita. Ya, mohon izin Pak Farid, apakah suara saya double-double Pak? Aman ya? Oh, oke, ini muncul Bagus banget. munculnya di saya. Oke, baik, terima kasih Pak Gaos. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar ya hari ini? Luar biasa ya, kita nggak terasa sudah menjalankan nih ya di sesi ke-55 pada pekan hari ini, dan tema kita masih melanjutkan dari tema pekan lalu, yaitu jodoh sehidup sesurga. Nah, Pak Farid, mohon izin sebelum kita mulai acara ini, mohon izin saya sapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada di chat Zoom maupun di Facebook ya. Ini luar biasa di Zoom ini pagi ini sudah hadir 650 orang ya, luar biasa. Ada Ibu Zuraida, Coach Nana dari Bintan, Mbak Mila, Bu Eni dari Bandung, ya. Kemudian Ibu Wasni, alhamdulillah, Pak Jusnan dari Tangerang, Ibu Unayati dari Jakarta, Ibu Tati dari Jakarta Selatan, Ibu Vivi ya dari Bekasi. Bu Vivi jam 5:30 udah standby di waiting room ya, luar biasa Bu. Ibu Bandia, kemudian Mbak Mega, Ibu Zo ya, Pak Praba juga hadir. Alhamdulillah, selamat datang Pak Praba, Pak Arif ya, ini teman-teman Pak Farid semua nih ya. Ibu Dwi Mulyani, Pak Deden, Bu Ois, Bu Leli, alhamdulillah, Pak Dipa Hashim ya. Dan masih banyak lagi, Masya Allah, luar biasa. Waalaikumsalam, amin, amin, alamin. Terima kasih atas doanya di pagi hari yang indah ini, Bapak Ibu. Dan juga tentunya di Facebook, ini juga sudah hadir nih 30 orang. Alhamdulillah ada Bu Haryati, Ibu Wahyu, Ibu Reni, Ibu Ulia, Isma, Ibu Bu Sri Palupi nih, luar biasa. Bu Roro juga, Bu Novita Andriani, Ibu Nari dari Taiwan, dan masih banyak lagi, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join ya di awal waktu di pagi hari ini. Alhamdulillah kita selalu usahakan selalu on time ya, kita belajar untuk melaksanakan acara dengan on time supaya tentunya nggak hanya dari kami penyelenggara ya, tapi tentunya menghargai untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, jadi sudah mempersiapkan waktunya bahwa kita akan selalu hadir on time. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, untuk yang baru bergabung ya, perkenalkan saya dengan Anggi Pradita dari Pradita Channel. Di sini saya buat wadah ini untuk berbagi sharing ilmu ya, terutama di saat akademi COVID seperti ini ya, dan dimana ini menjadi rahmat buat kita bisa mengadakan kajian virtual yang bisa menjangkau banyak orang, dan juga Bapak Ibu tentunya dari seluruh Nusantara ya yang bisa turut hadir di sini kita bersamai di majelis ilmu ini yang insya Allah dihadiri dengan ribuan malaikat, dan mudah-mudahan majelis ilmu ini membawakan keberkahan ya, memudahkan kita untuk selalu menyebut ilmunya, dan tentu saja membuat kita untuk semakin dibahagiakan dan dimuliakan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan di spiritual baik ya, dan di spiritual journey ini memang kita masih rutin nih dengan Pak Farid yang membawakan materi-materinya ya, karena beliau rajin sekali untuk mengumpulkan materi dan sharing kepada kita. Alhamdulillah materinya juga daging-daging dan nyentil-nyentil gitu ya. Tapi sepertinya nih kita sudah terbiasa ibu-ibu ya, malah ketagihan ya bunda-bunda. Alhamdulillah, jadi membuat kita untuk terus memperbaiki diri. Dan juga tentunya banyak hal baik yang nanti kita bisa pelajari bersama, nggak hanya dari Pak Farid, tapi juga tentunya dari pengalaman, dari sharing Bapak Ibu di sini. Kita lebih buka ya, saling saja sharing meskipun mungkin di kolom chat gitu.
waktu pagi ini ya. Dan di awal waktu kita akan buka dengan doa, dan juga nanti Pak Farid insya Allah akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah masuk nih di pekan lalu. Luar biasa, pertanyaannya baik sekali ya. Nanti kita lihat nih Pak Farid bisa menjawab semuanya atau tidak. Maka tidak berlama-lama, saya akan persilahkan Pak Farid untuk memulai kajian pada pagi hari. Kepada Pak Farid dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Seperti biasa, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang tidak berbilang, berbagai macam kebahagiaan yang tidak terhitung untuk kita semua, sehingga alhamdulillah sampai detik ini, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul belajar bersama ya, mencari ridho Allah, dan semoga rahmat Allah senantiasa tercurah untuk kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang begitu terang benderang, jalan yang lurus, jalan yang betul-betul hanya menuju kepada cahaya Allah. Tetapi kitanya saja yang kadang-kadang memang tidak pernah mau tahu, tidak pernah belajar untuk bagaimana hidup secara baik dan benar. Sholawat serta salam juga senantiasa disanjungkan kepada keluarga beliau, pada para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita tidak pernah berputus asa untuk berharap meminta kepada Allah, semoga kelak di yaumil akhir Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita awali acara kita pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dan ridho-Nya. Mari kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah, luaskanlah rezeki mereka ya Allah, sempurnakan kebaikan mereka ya Allah, berkahi usia mereka dan mudahkan segala urusannya apapun itu bentuknya. Bahagiakanlah dan muliakan hidupnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami hal-hal yang bermanfaat, berguna, dan tambahkanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat juga untuk kami. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tambah lagi satu doa untuk teman-teman kita, untuk diri kita juga barangkali yang sedang diberikan kenikmatan tidak sehat, diberikan kebahagiaan dalam bentuk tidak sehat ya, semoga Allah segera ya, mencabut penyakit kita, kemudian juga memberikan kesehatan yang paripurna kepada kita. Ya Allah ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit kami ya Allah, berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah kesabaran serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita bahas dulu, ini pertanyaannya lumayan banyak, Mbak Anggi. Kalau waktunya cukup kita akan selesaikan di pagi hari ini, kalau tidak cukup ya kita akan sambung insya Allah di minggu depan ya. Yang pertama ini dari No Name ya, No Name, jadi beliau meminta untuk dirahasiakan namanya. Ini yang aku tunggu-tunggu, tanya ya Pak Farid ya, silahkan. Tolong di No Name, Pak, saya mau tanya, tips dan trik menurunkan garis kebenaran ke pasangan itu seperti apa? Berkali-kali saya bisa menurunkan garis kebenaran nih. Bagi teman-teman yang belum belajar tentang ilmu magnet rezeki, tentu ini sesuatu yang belum nyambung ya, masih aneh gitu ya, nanti kita akan jelaskan. Tapi tidak jarang juga saya tidak bisa mengendalikan garis kebenaran saya yang tidak rendah. Dan ketika saya menurunkan garis kebenaran saya, kenapa pasangan saya menjadi tambah tidak bertanggung jawab kalau saya menasehati untuk kebaikan. Beliau malah mencari-cari letak ketidaksempurnaan saya. Akhirnya saya memilih diam dalam hati. Terserah Allah mau dijadikan seperti apa pasangan saya. Tapi hasilnya hubungan kami menjadi hubungan yang seperti tidak ada solusi, tidak ringan sebelah rasanya. Bapak Ibu, teman-teman, mohon maaf, kondisi saya agak sedikit tidak fit ya, mohon maaf. Ini persoalan di dalam rumah tangga dan banyak terjadi ya, semua orang juga barangkali mengalami hal-hal yang seperti ini bagi yang berkeluarga, punya pasangan, termasuk saya juga seperti itu gitu kan. Jadi kita bahas secara umum dulu. Yang dimaksud dengan garis kebenaran itu adalah salah satu jurus MR ya, jurus magnet rezeki, yang berarti secara umum itu adalah garis ego. Garis kebenaran itu adalah garis ego, kita bahasa umumnya ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan penjelasan yang lebih detail, nanti ayo kita sama-sama belajar, ikuti juga di sini di dalam kajian-kajian ini, karena kandungan tema-tema MR-nya juga sangat banyak. Nah, garis ego inilah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan di antara sesama manusia, termasuk juga perselisihan di keluarga kita dengan pasangan kita gitu ya. Nah, kalau menggunakan jurus spiritual meter ya dalam MR lagi yang -1 sampai dengan -8, tentunya cara menghadapinya adalah dengan menggunakan +1 sampai dengan +8. Ini kalau yang belum kenal MR, Mbak, mesti nggak mudeng juga gitu ya. Mohon maaf ya yang belum mengenal MR. Tetapi hayuklah kita belajar ya, kita belajar spiritual meter, garis kebenaran dan sebagainya. Kalau sudah canggih, kalau kita sudah mengamalkan ilmu MR itu ya langsung tinggal pencet tombol +6 katanya. Ini balik lagi nih Bu Leli, mohon maaf ya, jadi bingung buat Ibu ya. Penjelasan ini bisa dipahami oleh teman-teman yang sudah belajar MR, kalau tidak. Nah, secara umum begini aja deh, ya. Secara umumnya begini. Secara umumnya begini. Bagaimana sih cara menghadapi suami ya, suami yang katanya kalau bahasa ibu-ibu tuh stubborn gitu ya. Suami yang maunya menang sendiri gitu. Pakai cara yang sederhana, yang umum aja. Sepanjang suami tidak mengajak kita, tidak menyuruh kita kepada maksiat dan dosa, diemin aja deh, iyain aja deh, ya. Biar dia keluarin dulu semua unek-uneknya, habis itu juga pasti diem. Percaya seperti itu. Kenapa percaya? Karena saya juga suami, saya juga laki-laki gitu ya. Kalau saya lagi ngomong, saya lagi ngomel, kemudian tiba-tiba pasangan saya atau anak saya menjawab, apalagi jawabannya itu juga tidak menyenangkan buat kita, malah tambah jadi, ya. Malah tambah jadi gitu kan. Jadi kunci secara sederhana, kunci secara umumnya kalau pakai ilmu umum, kalau ilmu MR tadi +6, +1, +8 dan sebagainya itu mungkin nggak mudeng kita. Sepanjang suami kita, sepanjang orang tua kita tidak mengajak atau tidak menyuruh kepada maksiat dan dosa, iyain aja. Iyain aja, mendingan diem aja ya. Kenapa? Nanti kita bahas di pertemuan minggu depannya. Apa yang mesti kita lakukan ketika membina keluarga itu adalah menyatukan dua hal yang
betul-betul berbeda, betul-betul tidak sama gitu. Kalau niatnya bukan niat karena Allah itu ya luar biasa, bahtera rumah tangga ini tidak mudah, tidak ringan. Tetapi kalau niatnya cuma satu saja, seorang istri niatnya cuma satu, bagaimana mendapatkan ridho suami, titik, selesai semua permasalahannya ya. Jadi selama yang sang suami, selama pasangan kita itu tidak mengajak atau menyuruh kepada maksiat dan dosa, diamin aja. Entar juga kalau udah ngomel, dia diam sendiri, nggak mungkin ngomel sepanjang hari. Ngomel sepanjang hari itu kalau kita sebagai pasangannya, sebagai istrinya itu tidak mau menurunkan garis ego, kira-kira seperti itu ya. Nah, tugas seorang istri itu hanya mencari ridho suami, titik, itu saja ya. Pak, tapi kan dia sebagai suami tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah, tidak memberikan itu hal yang lain. Ya, hal yang lain. Pokoknya kalau ibu sebagai seorang wanita ingin masuk surga dari pintu manapun, ingat gak yang kemarin? Ingat gak yang kemarin di kajian kita minggu lalu, gitu kan? Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa masuk surga? Kan begitu ya. Masih ingat gak catatannya? Kalau enggak saya bukakan gitu ya. Ayo. Apa yang bisa kita lakukan supaya seorang wanita bisa masuk surga? Intinya satu, cari ridho ya. Satu, sholat tepat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan dirinya, satu, taat kepada suaminya. Ya udah itu. Mau berantem kayak apa juga, kalau nanti hati-hati loh, kalau suaminya nggak ridho, kita meninggal nggak masuk surga. Nggak, bukan ngancam, tetapi memang seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita berbicara tentang apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita laksanakan dalam hubungan rumah tangga ini, memang tidak ada akhirnya. Kenapa? Apalagi kalau kita semua masing-masing punya ego yang begitu tinggi. Lalu yang berikutnya, tingkatkan kualitas dan kuantitas doa. Minta sama Allah supaya suami kita menjadi lebih baik lagi. Doain aja. Allah kan yang membolak-balikan hati manusia. Ya, Allah yang memiliki hati manusia. Allah yang menentukan hati manusia, yang membolak-balikannya. Ya udah minta sama Allah. Ya Allah, tolong jadikan suami hamba ini sebagai suami yang imam yang baik, suami yang mendapatkan ridho darimu. Kalau sudah itu kita lakukan dan Allah ridho dengan doa kita, kemudian Allah mengabulkan doa kita, selesai semua urusannya. Kalau mau lebih jos lagi, nah ini teman-teman yang sudah kenal MR gitu ya kan, kalau mau lebih jos lagi, lakukan garpu tala. Lakukan garpu tala, kemudian nanti ayat yang ketemunya itu kasih ke Mbak Andi ya. Nanti beliau yang akan menuntun untuk proses selanjutnya. Kalau mau belajar lebih dalam tentang garpu tala, insya Allah tanggal 17 Agustus ya. 17 Agustus mumpung hari libur, kan tidak ada lomba-lomba. Sekarang lomba-lombanya lomba-lomba virtual. Mendingan kita belajar di kelas garpu tala. Mohon maaf, nanti kelas garpu tala itu berbayar 50.000. Kenapa? Karena memang ketentuan dari MR pusatnya itu tidak boleh gratisan. Tapi tenang aja, menurut Mbak Anggi katanya 50.000 itu nanti 100% akan disedekahkan untuk kegiatan MR Box dan untuk apa tuh Mbak? Sahabat berkat cinta. Sahabat berkat rezeki. Jadi tidak ada 1 rupiah pun yang diambil oleh panitia gitu ya. Kita belajar garpu tala, kita bahas, kita kupas tuntas gimana caranya. Itu untuk Ibu NN. Yang kedua dari Pak Asep Saifullah, apa sih ukuran kesuksesan? Asep, ukuran kesuksesan itu tergantung dari masing-masing orang. Ada yang ukurannya materi, ada yang ukurannya pendidikan, ada yang ukurannya status, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Tetapi kalau boleh saya mengajak kepada Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin, kakak adik rahimakumullah, yuk kita ubah mindset kita, ukuran sukses kita yang hadir dalam kajian ini, mari kita ukuran suksesnya adalah mencari ridho Allah. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari, ya tidak ada yang lebih tinggi lagi selain dari ridho Allah. Bahkan ada yang mengatakan sebetulnya kekayaan atau materi itu adalah apa? Kesuksesan yang paling rendah, kesuksesan yang paling dasar, yang paling bawah, gitu ya, yang paling bawah seperti itu. Mari kita merubah mindset kita, mari kita belajar. Makanya dengan Saturday Morning Talk ini kita akan belajar bagaimana target sukses kita, ukuran sukses kita itu adalah mencari ridho Allah.
Berikutnya dari Pak Yoki, ya. Pak Yoki, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau tanya, katanya kalau seorang lelaki yang istrinya meninggal terus menikah lagi, nanti di akhirat bebas memilih istri mana yang akan ikut dengannya atau bisa memilih dua-duanya. Tapi jika wanita yang suaminya meninggal, jika menikah lagi, maka dia tidak akan bertemu dengan suaminya yang pertama, tapi akan dipertemukan dengan suami terakhirnya. Matur nembah nuwun atas jawabannya, ya. Jawaban dari pertanyaan ini sebetulnya cukup panjang, ya, cukup panjang, dan agama Islam itu menjelaskannya dengan detail, tapi mohon maaf Pak Yoki, tidak cukup waktu untuk kita saat ini. Ringkasnya begini. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki meninggal dunia, kemudian dia mendapatkan jatah surganya, ya, mendapatkan jatah surganya. Laki-laki meninggal dunia mendapatkan jatah surga. Maka bagi laki-laki tersebut disediakan 2 bidadari di surga. 2 bidadari di surga. Kalau saya mau bercanda gitu, ngapain sih nungguin istri kita? Udah ada yang lebih cantik lagi, 2 bidadari di surga. Kalau mau bercanda. Tapi tidak demikian. Tidak demikian untuk Islam gitu. Nah, apakah bisa bersama istrinya? Kalau kita lihat bersama istrinya bisa atau enggak, kita lihat dari sisi wanita. Kita lihat dari sisi wanita. Ada sebagian riwayat mengatakan bahwa seorang istri akan berada di surga bersama suaminya kalau suaminya masuk surga. Jadi yang pertama tadi, satu riwayat mengatakan, hadis mengatakan bahwa ketika laki-laki masuk surga maka disediakan oleh Allah 2 bidadari di surga. Nah, apakah istrinya bisa ikut? Mari kita lihat dari sisi istrinya, gitu kan? Hadis juga meriwayatkan bahwa istri akan berada di surga bersama suaminya jika suaminya masuk surga. Kemudian riwayat lain mengatakan wanita akan bersama di surga bersama suami terakhirnya. Jadi kalau misalnya begini, Pak Yoki punya istri, kemudian Pak Yokinya wafat duluan, kemudian istrinya menikah lagi, maka satu riwayat mengatakan bahwa si istri, mantan istri kita itu berada di surga bersama dengan suami terakhirnya. Tetapi ada juga riwayat yang mengatakan bahwa wanita tersebut, istri kita tersebut diperbolehkan memilih suami yang manapun, ya, memilih suami yang manapun, seperti itu, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo kita berlomba-lomba masuk di surga. Hayo berlomba-lomba kita berbuat baik. Hayo berlomba-lomba kita menuju ke cahaya Allah, mencari ridho Allah, sehingga apa? Ketika nanti kita di surga, kita bisa mendapatkan privilege. Mau ngapain juga bisa. Ya, mau berbuat apapun juga bisa. Mau milih pasangan kita siapapun di sana juga bisa. Tapi kuncinya satu, bagaimana cara kita sekarang untuk berlomba-lomba mencari ridho Allah supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan jatah surga. Itu saja yang kita pikirin sekarang, ya. Yang kita pikirkan sekarang seperti itu. Yang berikutnya dari Ibu Vivi Rais, tapi kenapa ya Pak perceraian masih ada? Sebagian orang memandang kurang baik, padahal tidak semua seperti yang dipikirkan oleh orang lain. Ibu Vivi, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin, kakak adik rahimahumullah, jangankan manusia, Allah saja tidak suka dengan perceraian. Jangankan manusia, Allah saja tidak suka dengan perceraian. Ya, perceraian itu adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perkara tolak. Talak itu perceraian, gitu. Ini riwayat Abu Daud dalam kitab sunahnya. Tapi sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Nah, mari kita lihat kenapa Allah saja tidak suka dengan perceraian. Karena implikasinya itu bukan perceraiannya, tetapi proses untuk bercerainya, kemudian implikasi atau efek terhadap perceraian itu kan melebar jauh kemana-mana, terutama dengan urusan anak. Ada orang tersakiti, ada orang yang teriritasi. Proses sebelum terjadinya perceraian, kecuali cerai mati, ya, perceraian yang dilakukan secara sadar gitu, itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang membahagiakan kita.
mesti kedua belah pihak itu teriritasi hatinya. Mesti kedua belah pihak itu tidak mendapatkan kenyamanan, kebahagiaan, kenikmatan di dalam hidupnya. Mesti seperti itu. Dan ketika sudah bercerai, artinya sudah tidak ada cara lain yang terbaik selain bercerai. Itu selanjutnya apa? Implikasinya terhadap anak-anak kita. Secara psikologis, ya, ujung-ujungnya, Masya Allah, banyak banget ya. Kita pasti paham dengan semua itu, apalagi kalau kita pernah mengalaminya. Saya yakin di antara kita itu ada yang pernah mengalami, ada yang mungkin sekarang sedang dalam proses menuju ke sana, gitu kan. Banyaklah. Tetapi kenapa Allah saja menjadi tidak suka? Karena memang di antara kita sendiri, keluarga besarnya kita sendiri, anak-anak itu pasti kena impact yang tidak baik, ya. Jadi seharusnya talak itu menjadi solusi terakhir jika sudah tidak ada lagi solusi lain. Dan kita nggak usah menjelaskan ke setiap orang mengapa kita berpisah. Nggak perlu, saya berpisah, saya cerai dengan pasangan saya karena begini. Nggak usah. Apalagi di-declare di media sosial. Sering saya melihat seperti itu, di-declare di media sosial. Buat apa? Ya, orang lain itu tidak memerlukan penjelasan kita. Yang suka dengan kita itu tidak perlu info itu. Yang tidak suka dengan kita bakal menjadikan info ini sebagai apa? Bahan gunjingan, gibah, ya, membicarakan orang lain. Justru itu malah menambah dosa. Dosa buat siapa? Dosa buat orang yang menggibah itu, menggunjing itu, dosa juga dengan kita. Kenapa? Karena kita memberikan umpan kepada orang lain untuk bergibah, untuk bergunjing. Nah, itu yang perlu kita pahami, ya. Jadi tolak itu, bercerai itu jangankan manusia, ya, Allah aja nggak suka gitu, ya. Makanya kita hindari semaksimal mungkin. Yang berikutnya dari Ibu Leli, bagaimana kalau tadinya baik tapi dalam perjalanan berumah tangga menjadi tidak baik seperti perselingkuhan, apakah termasuk yang tidak baik, ya? Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimahullah, sesuatu yang baik insya Allah berasal dari niat dan proses yang baik, ya. Sesuatu yang baik insya Allah berasal dari niat dan proses yang baik. Pakai saja teori teko beserta isinya. Teko beserta air yang ada di dalamnya. Sesuatu yang baik, ya, itu mesti berasal dari isi yang baik. Kemudian prosesnya juga baik. Demikian juga sebaliknya. Sesuatu yang tidak baik insya Allah berasal dari niat dan proses yang tidak baik. Teko itu hanya akan mengeluarkan air kopi kalau isinya dalam teko adalah kopi. Teko itu akan mengeluarkan air susu kalau di dalamnya adalah susu. Teko itu akan mengeluarkan lumpur kalau di dalam teko itu isinya adalah lumpur. Nah, sesuatu yang baik berasal dari niat dan proses yang baik. Sesuatu yang tidak baik berasal dari niat dan proses yang tidak baik. Jadi, kuncinya itu adalah kembalikan kepada niat dan proses kita untuk menikah. Kepada niat dan proses kita untuk menikah. Mau apa? Mau cari ridho Allah atau hanya untuk melampiaskan nafsu semata? Dari sini saja kita sudah bisa melihat proses dan hasil yang akan didapatkan. Kalau kita mencari ridho Allah, beribadah, ya, beribadah kepada Allah melalui pernikahan, karena pernikahan itu juga memiliki nilai ibadah sama dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan naik haji, gitu kan. Kalau itu kita lakukan, maka bisa dikatakan prosesnya itu pasti proses yang baik yang kita lakukan. Kalau kita mau sholat kan mesti berwudu dulu, bersuci dulu, gitu. Menghadap kiblat dengan pakaian yang baik, itu prosesnya. Kenapa? Karena niatnya itu adalah ingin mencari ridho Allah, ingin beribadah kepada Allah. Kalau kita bersedekah, walaupun mungkin rasanya tidak ringan, tapi kita lakukan. Kenapa? Karena memang itu mencari ridho Allah. Nilainya ibadah, niatnya ibadah. Nah, sama dengan pernikahan. Kalau kita menikah itu mencari ridho Allah, ya, berniat untuk ibadah, pasti apapun yang terjadi kita akan lakukan hanya semata-mata karena Allah. Lain halnya kalau menikah itu hanya untuk melampiaskan nafsu semata. Jadi perselingkuhan itu bisa muncul karena niat kita itu berkeluarga itu bukan karena Allah, tapi ingin melampiaskan nafsu. Misalnya tidak bisa dipuaskan oleh pasangan dalam berbagai hal. Selingkuh itu bukan sekedar berzina, ya, dan lainnya pun sama.
itu barangkali ada sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan. Tetapi kalau ternyata kita berpikirnya bahwa itu karena Allah, pasti kita bisa menghindari itu ya. Berikutnya dari Ibu Eni Rohaini izin bertanya, Pak Farid, bagaimana doa terbaik untuk anak-anak kita agar kelak mendapatkan jodoh terbaiknya? Apakah cukup dengan meminta pasangan yang soleh atau solehah, atau boleh meminta kriteria harapan yang diinginkan kepada Allah menggunakan jurus MR, Law of Projection ya? Ibu, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, berdoa kepada Allah itu bebas. Ya. Mau minta apapun dengan bahasa apapun, minta aja. Ya, mau minta saja, lakukan yang semaksimal mungkin kita bisa. Pakai bahasa apa Pak? Kalau bisa bahasa Arab, kalau bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa Sunda, bahasa Indonesia dengan bahasa apapun. Allah tuh maha tahu dengan apa yang kita sampaikan. Ya, mau berdoa dengan garis besarnya saja bisa, mau doa dengan didetilkan juga bisa. Silahkan saja ya. Karena sebetulnya kita nggak ngomong pun Allah juga udah tahu katanya, udah tahu apa namanya, apa yang kita mau, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Soleh dan soleha itu sudah merupakan kesimpulan atau garis besarnya. Jadi apa sih ciri orang-orang soleh? Ya, banyaklah penjabarannya ya. Mau lakukan LOP, Law of Projection, silahkan saja, silahkan. Itu malah lebih bagus lagi. Berikutnya dari Vepro. Ini ada satu perusahaan yang ikut kajian nih Mbak Anggi ya. Pak, apakah ada jodoh yang salah? Mari kita kembalikan kepada surat An-Nur ayat 26 yang kemarin, bahwa laki-laki yang baik hanya untuk wanita yang baik, wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Demikian juga sebaliknya, laki-laki yang tidak baik atau wanita tidak baik itu hanya untuk wanita atau laki-laki yang tidak baik, gitu kan. Jadi kalau kita memilih pasangan tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, ya bisa jadi hasilnya tidak baik. Jadi bisa dikatakan menjadi pasangan yang tidak benar atau jodoh yang salah, seperti itu ya. Kemudian masih ada ya Mbak Anggi, mohon maaf ini tanggung. Dari NN, Assalamualaikum Mbak, tempo hari saya ada pertanyaan buat Pak Farid, belum dijawab kali ya. Nggak apa-apa. Oh iya, mohon maaf kalau memang belum terjawab ya. Tanya lagi deh, perihal pengasuhan anak. Alhamdulillah saya dikasih amanah 2 anak yang semoga insya Allah soleh dan solehah. Oleh sebab itu saya sangat mengawasi ibadah mereka. Alhamdulillah tahajud dan duha buat kami bertiga menjadi wajib karena sangat merasakan manfaatnya. Di sini saya sangat amat bersyukur. Tetapi ternyata saya yang salah. Anak-anak yang selama ini nurut untuk istiqomah menjalankan ibadah, ternyata bukan lillahi ta'ala, ternyata mereka takut bundanya marah, maka dikerjakanlah sholat tersebut. Saya sedih. Sebegitu menakutkannyakah saya di mata anak-anak, padahal menurut saya kami seperti tim yang solid. Segala sesuatu dibicarakan di meja makan dan santai. Ternyata selama ini saya kepedean, banyak kekurangan yang mesti diperbaiki. Bantu saya, apalagi yang mesti saya lakukan ya Pak Farid. Yang kedua, sulung saya berkata, Bunda, sekarang Ananda sudah sarjana, sudah bekerja, Alhamdulillah. Bunda jangan ngoyo lagi cari nafkah. Sekarang Ananda yang akan mengambil alih. Masya Allah, tabarakallah. Saya nangis dengarnya, Alhamdulillah. Tapi dia lanjut, sekarang kita mau Bunda menikah lagi. Keren banget, anaknya mendorong si Bunda untuk menikah lagi supaya nggak kesepian hari tuanya, supaya ada teman diskusi, supaya bisa nemenin ke Mekah dan lain-lain. Saya saja nggak sempat mikir sampai ke situ. Anak-anak udah mikir jauh untuk masa depan saya. Harus bagaimana saya? Padahal saya ini agak pemilih. Terima kasih Mbak Anggi untuk menuliskan pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ada yang disuruh nikah sama anaknya. Di kajian kita ada yang bersedia nggak untuk jadi calon pasangan? Yang pertama nih, jadi beliau merasa bahwa anak-anaknya itu melakukan ibadah, tahajud dan sebagainya terpaksa, bukan lillahi ta'ala. Pertanyaan saya sederhana, saya balikin lagi. Emang siapa di antara kita yang di saat awal pertama kali melakukan ibadah ritual itu sudah langsung lillahi ta'ala? Pertanyaan saya begitu. Kalau tadi Ibunda mengatakan bahwa anak-anak saya itu kayaknya terpaksa nih melakukan ibadah itu, sebegitu menakutkankah saya gitu misalnya. Pertanyaan saya balikin. Siapakah di antara kita yang beribadah itu kepada Allah gitu ya? Itu dari awal memang benar-benar lillahi ta'ala. Sudah langsung lillahi ta'ala. Saya tidak yakin. Ada sih ada, tapi biasanya nggak banyak.
setiap kita itu di awal itu pasti melakukan ibadah itu karena ada satu keterpaksaan, atau lebih mudahnya itu karena ada satu sifat atau transaksional ya. Jadi ada yang meriwayatkan tingkatan niat beribadah itu pertama transaksional, karena surga dan neraka itulah niat kita nih awam termasuk saya gitu. Artinya apa? Saya mau sholat kalau masuk surga. Saya tidak berani meninggalkan puasa karena itu hukumannya saya bisa masuk ke neraka. Semua juga pasti begitu. Saya mau jalankan sholat ini karena takut dimarahin sama ayah saya. Karena kebutuhan transaksional gitu. Itu tingkatan yang pertama, tingkatan kita sebagai orang awam. Nah, kemudian tingkatan yang kedua, orang beribadah itu karena ketagihan. Ada yang terasa kurang kalau belum beribadah. Apa yang kurang? Oh iya, ternyata saya belum sholat duhur nih. Misalnya seperti itu. Oh iya, ternyata pagi ini saya belum melakukan sedekah subuh. Oh iya, ternyata saya belum membayar utang puasa Ramadan yang tahun ini misalnya. Ada sesuatu yang muncul yang membuat kita tidak nyaman, itulah ketagihan. Samalah seperti ketagihan kalau Bapak misalnya perokok, nggak ngerokok, atau jangan rokok lah, ngopi misalnya, minum kopi. Kalau belum minum kopi pas satu hari saja atau satu pagi aja, itu rasanya ada yang kurang, itulah ketagihan. Nah, demikian juga dengan ibadah. Lebih baik dibanding dengan transaksional. Lalu ada tingkatan yang ketiga, kewajiban ya. Seseorang melakukan ibadah itu karena melihat bahwa ini kewajibannya, tidak melihat apakah ada pahala atau tidak, ketagihan atau tidak, pokoknya saya mesti menjalankan, mesti melakukan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau anak ibu ini di awalnya merasakan terpaksa, nggak apa-apa, itu normal, transaksional, itu biasa. Orang tuanya pun kita juga transaksional. Kenapa kita sering tahajud? Karena banyak persoalan hidup. Lihatin aja. Coba kalau nggak ada persoalan hidup, jarang-jarang kita tahajud, jarang-jarang kita sholat duha, jarang-jarang sholat di awal waktu. Kita bisa rajin, yang di sini, yang hadir di sini rajin semua beribadah, mesti awalnya gara-gara ada persoalan. Kalau soalnya tidak ada persoalan, mungkin juga nggak ikut kajian seperti ini. Anteng-anteng aja, enak-enak aja. Itulah normalnya, itulah manusia kita seperti biasa. Gitu ya. Kemudian yang tadi didorong untuk menikah, ayo menikah, buka pintu hati. Makanya kita belajar sampai 3 seri bagaimana mendapatkan jodoh yang terbaik yang bisa membawa kita sehidup sesurga. Ya, baik, Mbak Anggi, kebablasan 6.39 nggak apa-apa ya, karena tadi semua pertanyaan itu terkait dengan materi kita juga. Jadi sama saja seperti kita membahas materi tentang jodoh sehidup sesurga ya. Silahkan Mbak di handle dulu 30 detik seperti biasa, minta izin ya. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparan dari Iya Pak Marwan. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas jawaban-jawabannya ya. Memang topik ini nih topik yang sangat menarik nih. Saya yakin sebenarnya banyak lagi yang pengen bertanya, tapi mungkin nggak enakan gitu ya mau nanya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini bisa mewakili apa yang kita rasakan, apa yang selama ini nih kita pendam ya, pengen dapat jawaban ya, pengen curhat gitu. Tapi ya kita sekarang curhatnya udah ke Allah aja ya, dan apa yang sudah tadi pertanyaan sudah masuk ini kita jadikan sebagai pembelajaran bersama. Mudah-mudahan dari Bapak Ibu yang mungkin memiliki persoalan yang sama sudah tahu nih jadi harus seperti apa. Dan tadi menarik ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Farid, bahwa ternyata kita dalam melakukan segala sesuatunya itu ya memang di awal-awal nih kalau lapisan kulit luarnya masih berpikir dengan apa untungnya buat saya ya, jadi ada transaksionalnya. Tapi mudah-mudahan setelah ini tidak hanya menjadi sebuah kewajiban, tapi menjadi sesuatu yang membuat kita ketagihan untuk selalu berlari menuju cahaya Allah nih. Kalau bahasa Pak Farid adalah bagaimana kita untuk memperbaiki diri ini tentunya adalah senantiasa mendekat Allah dengan cara berlari menuju cahaya Allah. Dan ya Bapak Ibu nih yang sudah join nih, alhamdulillah luar biasa, di Zoom sudah 120 orang dan di Facebook sudah 61 orang ya. Ada Ibu Iswarnita nih di
Facebook. Ya maaf Bang, suaranya kurang keras karena kita mendengarkan sekeluarga. Kayak Pak Farid perlu berteriak. Kalau suaranya dikeraskan nanti Pak Sari nggak ada yang puternya buat sekeluarga soalnya ya. Oke. Baik ya, untuk yang Bapak Ibu yang di Facebook boleh nih kalau misalnya mudah gitu ya, bisa langsung di-share juga videonya ke Facebooknya masing-masing biar nanti semakin banyak yang bisa mengikutinya. Dan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan juga tuliskan di kolom chat Zoom ataupun Facebook atau langsung WA ke 0812-1139-1230. Dan nanti insya Allah tadi beberapa pertanyaan sudah masuk, sudah saya simpan untuk kita bahas insya Allah di pekan depan. Oke, kita akan lanjutkan nih terkait dengan topik seru berikutnya, yaitu jodoh sehidup sesurga bagian kedua. Ya, kemarin kita sudah dibahas untuk tahap awalnya nih oleh Pak Farid, dan kali ini Pak Farid akan lanjutkan kembali dengan tema ini. Maka kepada Pak Farid saya persilahkan. Oke, baik Mbak Agi, terima kasih. Sebelum masuk saya punya video bagus banget nih. Sebagai alat kita bercermin ya, saya share. Sudah muncul? Ya. Oke. Sebentar ya Mbak. Gimana caranya cari cewek yang nggak judes? Cari kok di Tokopedia sana. Ku kasih tahu sama kau ya, kalau kau mau cari cewek yang lembut, kau cari di Bandung, jangan di Medan. Kau tahu mulut orang Medan kayak mana kan? Ngegas. Otak kosong. Kedua, omong kosong. Ketiga, dompet kosong. Full kau lengkap. Maksud kau apa ngomong kayak gitu, ha? Jangan cuma gara-gara bulan 2 jadi panjang kayak gini urusan. Ya kok ngegas kau, Bang? Kau juga ngegas. Ya wajar lah, aku kasih tahu kau laki aku. Mama telepon, tanya kapan pulang, kayak gitu kau jawabnya. Apa nggak nenara aku ini, ha? Ya wajar sih wajar, tapi tempatnya kau nggak wajar. Ya terus di mana tempatnya yang bagus menurut kau, ha? Di tempat tidur gitu. Setelah kau dapat jatah tidur kau, terus bangun pagi-pagi buru-buru kau gitu. Mau pergi susah di kamar mandi, ku tanyain kau ngobrol di kamar mandi gitu. Oh, nggak apa-apa aku ini, nggak bisa lagi aku ngomong sama kau yang betul, Bang. Kok ada otakmu? Kau anggap aku ini apa? Istri kau bukan? Nggak usah lah kau anggap lagi aku istri kau ya. Mulai saat ini kau nggak boleh tidur di kamar lagi. Kau tidur aja di dapur. Oh, indah sekali. Salah terus aku di mata kau ya, salah terus. Besok-besok pindahlah aku ke hidungmu. Macet. Apa kau bilang? Hah? Kau bilang apa? Hidung, hancung hidungmu. Satu hal lagi ya, Bang. Apa? Jangan sempat ku tengok kau tidur di kamar mandi. Karena aku selalu ke kamar mandi. Ingat kau? Ngajak duel kau. Ayo, sini ngajak duel kau. Ku makan, Bunda. Jangan sampai kulihat kau ya. Hilang selera makanku ini. Punya istri macam debt collector aku. Oke, coba ada yang mau komen nggak? Itu kelihatannya lucu-lucuan gitu ya. Silakan kalau mau komen. Ayo, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari film itu? Sederhana banget. Nggak nyaman liatnya. Apalagi, ayo ada yang ketawa gitu ya. Pak Ahyat, ketawa ngakak gitu. Coba lihat, lucu. Oke, apalagi. Beda tipis. Nah, beda tipis dengan apa nih Pak Gaos? Kok bisa beda tipis gitu ya? Astagfirullah. Apalagi, ayo. Seperti apa lagi yang kita lihat, gitu kan? Garis kebenaran yang tinggi, istri terlalu galak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik, itu kan sebetulnya bercandaan ya. Bercandaan, sebetulnya sesuatu yang jadi lawakan. Tetapi mesti hati-hati. Ketika kita setiap hari melihat acara-acara yang seperti ini, ya, itu nanti lama-kelamaan tertanam di dalam
diri kita, di dalam benak kita gitu. Yang terjadi apa? Bahwa itu sesuatu yang benar. Cara diskusi yang tidak pas. Ya. Seorang istri bagaimana meninggikan suaranya. Seorang suami juga bagaimana tidak menurunkan egonya. Apa yang akan terjadi? Itu memang cerita lawak, itu memang cerita humor. Tetapi cerita-cerita yang seperti ini seperti sesuatu yang satir gitu ya. Dan itu diangkat dari kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat, terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga lebih kurang kayak tadi cara berkomunikasi. Terjadinya ketidaknyamanan di dalam kehidupan kita itu ya lebih kurang seperti itu prosesnya gitu. Nanti kita bahas di pertemuan yang berikutnya bagaimana sepantasnya seperti apa cara istri berkomunikasi dengan suami. Sepantasnya seperti apa seorang suami berkomunikasi dengan istri. Ada seorang suami di mata istrinya itu tidak punya wibawa sama sekali kayak yang tadi gitu. Sehingga apa? Istri bebas untuk melakukan apapun, ngomong apapun dengan bahasa apapun gitu kan. Walaupun tadi itu logatnya logat Sumatera Utara gitu ya. Dialek Sumatera Utara yang memang mereka itu punya kecenderungan kalau ngomong itu plak gitu ya. Ceplok batok kalau bahasa saya gitu. Ngomong apa adanya straight forward tanpa tedeng aling-aling. Itu adalah salah satu salah satu kebiasaan mereka di sana sebetulnya. Tetapi kalau kita lihat lagi secara konteks agama, secara ajaran Islam, secara akhlak, secara etika, apakah pantas seperti itu? Nah ini jadi cermin buat kita ya, buat Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan kakak hadirin rahimakumullah, termasuk cermin buat saya juga. Apakah sepantasnya seperti itu ketika kita berbicara dengan suami misalnya? Apakah sepantasnya seperti itu ketika kita menghadapi seorang istri dan sebagainya? Ini contoh yang contoh yang nyata, yang real dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengalami seperti ini, ayo mari kita setting, kita rubah gitu ya, kita rubah pola pikir kita. Cara apa? Cara seperti apa ya yang kita mesti rubah? Misalnya sekarang kita ini belum mendapatkan pasangan, belum mendapatkan jodoh, belum dipertemukan dengan seseorang yang akan menemani saya sehidup sesurga. Ayo kita lihat diri kita sendiri. Jangan-jangan saya sampai detik ini belum bisa menjadi orang yang baik. Sehingga Allah itu belum mengirimkan orang yang baik untuk saya. Jangan-jangan misalnya kalau saya perempuan, jangan-jangan saya itu punya sifat, punya sikap seperti yang di dalam contoh video tadi, seperti perempuan yang tadi itu. Jangan-jangan cara berkomunikasi kita seperti itu. Sehingga apa? Allah masih sayang, menunda dulu, kita perbaiki dulu cara berkomunikasi kita. Allah barangkali meminta kepada kita untuk mempelajari adab dulu, mempelajari etika dulu. Nah, inilah yang sekarang ini sudah sangat jauh, ya sangat jauh. Kita tidak belajar tentang itu. Kita sekolah kita tinggi barangkali S1, S2, S3, S4, kalau ada S7 gitu ya. Tetapi apakah kita belajar tentang adab? Tetapi apakah kita belajar tentang etika, tentang komunikasi? Dan yang menentukan keberlangsungan, kebahagiaan rumah tangga kita, sakinah, mawadah, warohmah itu bukanlah tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi apa? Adab, etika, sopan santun. Sebetulnya kita sebagai orang timur itu punya adat budaya yang sangat luhur, sangat baik. Tetapi semakin lama semakin terkikis. Kenapa bisa terkikis? Salah satunya karena kita sering melihat tontonan seperti itu. Tontonan seperti itu ujung-ujungnya kita anggap, oh itu yang benar. Ujung-ujungnya kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya kita boleh melakukan seperti itu. Mau tidak mau, secara tidak sadar terafirmasikan ke dalam pikiran bawah sadar kita bahwa itulah yang benar. Itulah yang benar. Kalau Bapak Ibu penasaran dengan apa yang saya katakan terafirmasi pikiran bawah sadar dan sebagainya, itu kita bahas di dalam acara Personality Challenge Series yang 3 minggu sekali. Kita belajar di sana bagaimana mengendalikan pemikiran kita ya. Itu ilmu-ilmu umum yang akan kita bahas di sana. Lalu kemudian ketika berumah tangga kita itu belum baik. Kita sekarang sudah berumah tangga tapi ternyata belum baik. Itu pasangan saya itu pasti udah baik. Yang nggak baik itu sayanya.
Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak punya rumah tangga pada saat ini, kemudian merasa rumah tangganya itu tidak bahagia, tidak harmonis. Yuk lihat contoh video yang tadi. Jangan-jangan kita seperti salah satu di antara mereka itu. Jangan-jangan proses komunikasi juga kita seperti itu. Artinya apa? Allah menginginkan supaya kita berbalik, mengaca, review. Jangan-jangan ada hal-hal yang tidak baik. Jadi ketika kita berdiskusi, ketika kita coaching, ketika kita konseling, saya banyak sekali mendapatkan coaching konseling terkait dengan rumah tangga, itu pasti isinya lebih kurang akan sama. Kalau yang datang ikut konseling itu cowok, suami, itu mesti yang diceritakan tuh kejelekan istrinya sama gitu. Kebalikannya, ketika yang datang konseling itu seorang istri, pasti yang diceritakan ketidakbaikan dari sang suami. Itu pasti di mana-mana seperti itu. Saya hampir tidak pernah menemukan orang yang ketika punya persoalan rumah tangga terus ngomongin, Pak saya yang salah, itu nggak ada yang seperti itu. Menceritakan kebaikan pasangannya lalu merasa bahwa saya ini orang yang tidak baik, itu hampir tidak pernah gitu. Yang ada tuh paling balance ya, dikit-dikit lah gitu. Mengaku bahwa saya salah, ternyata saya begini, itu lebih bagusnya. Tapi kebanyakan tuh pasti mesti mengatakan pasangannya yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, apa yang mesti kita lakukan? Ya sudah, kita rubah dulu mindsetnya sambil terus kita belajar, ya, sambil terus kita belajar bagaimana sekarang ini kita akan belajar proses mencari pasangan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin di yang pertama, maaf ya, saya cari dulu filenya dulu. Yang pertama kita berbicara secara umum gitu kan. Nah, sekarang ini bagaimana cara kita mencari pasangan. Proses sebelum menikah, apa yang akan kita lakukan di situ ya, di dalam proses sebelum akad nikah lah, katakanlah sampai di situ. Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, pernah mendengar nggak satu kalimat yang seperti ini? Makan tuh cinta. Emang perut bisa kenyang kalau ngurusin cinta doang? Ada nggak kalimat seperti itu? Ini biasanya nih kalau sering ya, makan tuh cinta ya. Emang perut bisa kenyang kalau ngurusin cinta doang? Ini biasanya kalau misalnya nih, kalau anak kita izin mau nikah gitu kan, atau misalnya kita mengatakan nak, dek, atau kak gitu ya, mama atau ayah atau bunda mau jodohkan kamu sama seseorang misalnya seperti itu. Kemudian si anak kita mengatakan nggak mau, nggak suka. Aku udah punya calon, punya pasangan, aku udah punya pasangan si A, dan aku cinta banget sama dia. Ini biasanya orang tua suka keceplosan ngomong gitu ya. Makan tuh cinta ya. Emang perut bisa kenyang kalau ngurusin cinta doang gitu. Saking keselnya mau dijodohin nggak mau, anaknya kekeh pitekeh bersikukuh ingin menikah dengan calon yang dia cari sendiri. Makan tuh cinta. Emang perut bisa kenyang doang kalau ngurusin memang perut bisa kenyang kalau ngurusin cinta doang. Atau biasanya kalimat ini terjadi kalau di kita nih yang sekarang sudah berumah tangga, kemudian rumah tangganya kurang harmonis gitu ya, misalnya urusan ekonomi biasanya kan seperti itu gitu. Mas, tapi bagaimanapun juga aku tetap cinta sama kamu. Makan tuh cinta. Yang gue butuh dari lu tuh duitnya, bukan cinta ya. Biasanya seperti itu. Hati-hati. Kalimat-kalimat seperti ini itu akan membuat iritasi pada pasangan kita. Kalau sudah teriritasi, rezeki akan menjauh. Ya, rezeki akan menjauh. Hati-hati seperti itu ya. Yang kedua, pernah nggak mendengar kalimat? Misalnya ada seseorang yang melamar kita ya, atau melamar anak kita. Udah kerja di mana? Berapa gajinya? Terus jabatannya apa sekarang? Sudah sampai di mana jabatannya? Gitu kan. Terus di perusahaan apa? Gitu. Pernah nggak mendengar kata-kata seperti ini? Sering. Terutama kalau misalnya anak kita dilamar oleh anak orang lain gitu misalnya. Anak perempuan terutama gitu. Atau kita nanya ke anak perempuan kita. Gitu. Itu si teman kamu itu sudah kerja di mana sekarang? Jabatannya apa? Perusahaannya apa? Berapa gajinya? Boleh nggak nanya begini? Boleh aja. Sangat boleh. Ya. Kenapa? Karena tidak
Karena kita sebagai orang tua pasti menginginkan hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Boleh-boleh aja, silahkan saja, gitu kan. Sekolahmu di mana? Gelarmu apa? Saya nggak sekolah, saya sekolahnya cuma SD saja, cuma SMP. Langsung biasanya penilaian kita sebagai orang tua itu pasti akan miring sebelah. Atau kita yang dilamar tuh pasti miring sebelah. Atau ketika kita mencari pasangan sebagai seorang laki-laki, mencari pasangan seorang wanita gitu kan, mestinya akan bertanya lebih kurang seperti itu walaupun tidak langsung. Ada cerita yang lucu terjadi dengan teman saya. Saya punya teman 2 orang, dua-duanya psikolog, dua-duanya orang yang hebat menurut saya dari sisi keilmuannya. Terlambat nikah. Ya, terlambat nikah, golongan Golkar, orang Golkar, golongan Kasep Rabi, golongan orang-orang yang nikahnya terlambat. Kenapa mereka terlambat menikah tidak di awal waktu? Kalau saya dulu menikah usia 24, saya sudah menikah. Teman-teman saya ini di atas kepala 3 baru dia menikah. Kenapa? Karena menggunakan ilmunya itu untuk ngetes calon istrinya. Ini psikolog teman saya itu dua-duanya laki-laki. Ketika dia mendekati seorang wanita untuk jadikan istrinya, disodorin alat tes, suruh dites psikotes gitu kan. Biasalah psikotes kayak orang masuk kerja gitu, dianalisa sama dia, lalu gagal, lalu tidak berhasil, tidak jadi, ketemu lagi dengan calon yang lain, disuruh tes lagi, tidak berhasil lagi. Saya bilang, matiin tuh alat tesmu itu. Kenapa? Itu nyari pasangan tuh bukan kayak cari karyawan, bukan cari pekerja, bukan cari staf, nyari pasangan yang akan engkau cintai, yang bisa memahami kamu. Kenapa? Psikolog itu kalau lihat ngetes itu kan pasti yang dilihat itu kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan mereka berdua tuh fokus dengan kekurangan orang tersebut, ya nggak akan jadi nikahnya gitu. Mana ada orang yang sempurna, saya bilang. Mana ada orang yang secara komprehensif tuh memiliki kesempurnaan yang luar biasa, nggak akan ada. Akhirnya nurut, nggak pernah pakai alat tes lagi, dan sekarang sudah menikah dan dikaruniai anak yang cukup banyak. Alhamdulillah. Nah, seperti inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita juga. Kita nanya ini, nanya itu. Kemudian orang tuamu siapa, beliau posisinya di mana, orang tuamu kerja di mana. Kalau bukan komisaris BUMN nggak mau, kalau bukan jajaran direksi BUMN dia nggak mau, misalnya seperti itu. Boleh nggak bertanya seperti ini? Sangat boleh. Sangat boleh. Kenapa sangat boleh? Karena apa? Ini pertanyaan yang wajar. Tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya bahagia. Wajar saja, sangat wajar. Atau wajar nggak kalau saya bertanya untuk calon pasangan saya? Sangat wajar. Kenapa? Karena kita juga kepingin mendapatkan pasangan itu adalah orang-orang yang memang sesuai dengan kriteria kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kriteria seperti ini, ya 1, 2, 3, 4 ini akan membuat hidup kita bahagia? Apakah kriteria ini yang menjamin kehidupan rumah tangga kita itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah? Dan inilah yang terjadi, boleh saya katakan 95% ketika kita mencari pasangan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak-anak kita, calon menantu gitu ya. Mesti yang 1, 2, 3, 4 ini menjadi pertanyaan pertama yang dikemukakan. Pertanyaan pertama yang disampaikan kepada siapa? Ya kepada calon pasangan tersebut. Ya. Saya hampir tidak pernah mendengar pertanyaan gimana sholatmu? Sudah berapa juz hafalanmu? Bagaimana puasa Ramadanmu? Bagaimana sholatmu itu, apakah berjamaah atau sendiri? Gimana di tes ngaji misalnya di situ kan? Di tes ngaji, di tes baca Al-Quran misalnya, dan sebagainya. Tidak banyak yang melakukan ini. Ya, kebanyakan seperti apa? Kebanyakan seperti tadi. Tentang profesi, tentang posisi, tentang kekayaan, tentang materi, tentang keturunan, tentang pendidikan. Memang itu harus juga kita perhatikan dengan cara yang baik. Memang itu juga harus jadikan pertimbangan yang bisa menentukan apakah kita akan menerima calon itu atau tidak. Tetapi selayaknya kalau kita sekarang sudah tahu, sudah belajar, yuk pertanyaan yang pertama kali kita keluarkan itu adalah terkait dengan agamanya, terkait dengan
bagaimana dia punya etika, bagaimana dia punya adab, bagaimana dia bisa mengelola rumah tangganya nanti itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya seperti itu. Kenapa harus begitu, Pak? Ngapain mesti begitu? Kita kan mesti realistis. Hidup di dunia ini kan bukan sekedar makan cinta, bukan sekedar kamu sudah 30 juz hafalannya, bukan sekedar bagaimana cara sholatmu, ngapain juga sholat 5 waktu kalau ternyata nggak bisa makan juga, misalnya seperti itu. Itulah yang sering kita gunakan dengan menggunakan logika dan matematika manusia. Mempergunakan perhitungan manusia. Kita tidak pernah ingat bahwa siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Allah. Kalau Allah sudah ingin memberikan rezekinya, membuka pintu rezeki untuk kita, maka tidak ada satu apapun yang bisa menahannya. Tidak ada satu apapun yang bisa menahannya. Sederhana contoh. Ingat dengan Tukul Arwana, pesohor yang luar biasa. Dulu sebelum tersohor jadi apa? Lalu ketika Allah sudah membukakan pintu rezekinya, Masya Allah, luar biasa. Mengalir deras. Satu episode saja waktu itu saya udah lama tidak menonton lagi. Konon katanya satu episode 1 jam saja saat itu sudah harganya puluhan juta satu episode. Padahal dia berapa tahun itu bertahan di posisi papan atas untuk acara apa tuh 4 mata. 4 matanya ditutup ganti lagi bukan 4 mata. Contoh yang kedua, mari kita lihat Sule. Dulu saya masih ingat ketika dia masih memulai karirnya di bidang entertainment gitu, bertiga dari Bandung gitu. Saya masih ingat aja ya. Dan itu memang pemenang pertama untuk lomba lomba lawak gitu. Dan sekarang ketika Allah sudah membuka pintu rezekinya, Masya Allah luar biasa. Itulah kita. Kadang-kadang tidak ingat bahwa sebetulnya yang punya rezeki itu Allah, yang punya kunci pintunya pun juga Allah. Dan kita sering melupakan untuk meminta kunci itu kepada Allah. Sehingga apa? Semua persoalan hidup kita tidak menggunakan rumus-rumus Allah. Semua persoalan hidup kita tidak kembali kepada jalannya Allah. Padahal yang punya kunci rezeki, punya kunci kehidupan itu adalah Allah. Kita masih sering menggunakan logika berpikir matematika manusia. Bukan matematika Allah. Saya sering ditegur sama Allah. Saya sering dimarahi sama Allah karena gara-gara saya kadang-kadang masih menggunakan matematika manusia, bukan matematika Allah. Nah, kembali kepada urusan mencari pasangan ini, kalau saya mengatakan tuntunan Allah itu nggak seperti tadi gitu, tidak mengutamakan yang 4 hal tadi, tapi tuntunan Allah itu ini, ya. Ini adalah untuk mencari pasangan yang laki-laki. Abu Hatim radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika telah datang kepada kalian lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Jika tidak, niscaya akan terjadi musibah dan kerusakan di bumi. Ini hadis Rasulullah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, meskipun ia punya satu aib, beliau bersabda, jika telah datang kepada kalian lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Beliau mengatakan itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1085. Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin, kakak adik rahimakumullah. Jelas ya di sini ya. Jika telah datang kepada kalian lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Agama dan akhlaknya. Bukan sarjana S3, bukan dia yang punya Harrier, bukan dia yang punya Pajero Sport, bukan dia yang punya Fortuner, bukan dia yang punya perusahaan di seluruh dunia, bukan. Ridhoi agama dan akhlaknya. Kalau kalian tidak melakukan itu, maka akan terjadi musibah dan kerusakan di bumi.
Hayo kembali kepada diri kita. Hayo review diri kita. Jangan-jangan musibah dan kerusakan yang terjadi gara-gara kita memang tidak mempedulikan lagi agama dengan akhlaknya. Ini kalau mau mencari pasangan laki-laki, seperti apa laki-laki? Nah, sekarang kalau wanita bagaimana? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, seorang wanita dinikahi karena 4 perkara, yaitu karena hartanya, kedudukannya, kecantikan, dan agamanya. Dahulukanlah yang kuat agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Boleh ya yang 4 tadi Pak, yang di mana kerjamu, berapa gajimu, apa posisimu, pendidikanmu, apa boleh, sangat boleh. Tetapi dahulukan yang kuat agamanya. Bapak Ibu teman-teman hadirin rekan-rekan kakak adik rahimahumullah. Sudah sangat jelas ya tuntunan dari Allah itu. Ketika kita mencari pasangan itu apa? Agamanya, akhlaknya, bukan duitnya, bukan gantengnya, bukan cantiknya. Ya, bukan gantengnya, bukan cantiknya. Gitu. Nah ini yang sekarang ini, saat ini sudah banyak kita tidak ingat melakukan itu. Sudah banyak kita lupakan, kita tinggalkan untuk mendapatkan jodoh, untuk mendapatkan pasangan. Sehingga apa? Kalau ternyata kehidupan agama, kehidupan rumah tangga kita ini tidak bahagia, belum sakinah, belum mawaddah, belum warohmah, jangan-jangan memang di awal juga kita dulu seperti itu. Ya, mari kita lihat. Sekarang bagaimana cara memilih pasangannya, itu ya. Balik lagi, andai kita tidak bahagia, jangan-jangan memang kita itu dulu nyari pasangannya itu bukan karena agama. Jangan-jangan kita mencari pasangan itu karena ya sudah yang tampak di depan mata, yang tampak di permukaan, yang seperti itu. Jadi kalau sekarang nggak bahagia, jangan salahkan siapapun, karena dulu kita memutuskan itu adalah sesuai dengan apa yang kita lihat. Apalagi kalau misalnya sudah kadung berumur, ini sering kejadian, ya. Ingat kemarin teori saya di wanita di bawah 25 seperti apa, 25-40 seperti apa, di atas 40 seperti apa, siapa saja gitu kalau di atas 40 gitu kan. Daripada dibilang jomblo melulu gitu kan, dibilang daripada nggak bisa menikah, dia nggak menikah seumur-umur, ya sudah yang ada aja diambil. Hati-hati kalau seperti itu. Introspeksi diri ya, introspeksi diri. Lalu yang itu dikejar target ya, supaya cepat-cepat menikah, supaya nggak dibilang jomblo, supaya orang itu nggak nyinyir terus di kuping nggak enak gitu. Kapan nikah? Kenapa kok nggak nikah? Kenapa nggak nikah dan seterusnya. Nah sekarang yang pranikahnya itu seperti apa? Pertama kita lihat konsepnya di dalam Islam ya, di dalam Islam ada nggak kata-kata pacaran itu? Ada nggak konsep pacaran dalam Islam? Kan nggak ada. Tetapi kenapa kita biarkan anak-anak kita itu larut dalam proses yang sebetulnya tidak ada tuntunan dalam agama kita? Apa yang disebut dengan pacaran pada saat ini? Pemahaman kita. Mentang-mentang yang bersangkutan itu sudah, katakanlah, memilih calonnya. Lalu kita biarkan dia kemana-mana, jalan berdua saja. Sudah sah belum? Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimahullah, maafkan saya ya, maafkan saya, Mbak Anggi, itu pada diam ya. Balik lagi nih, maafkan saya karena saya mesti membuka semuanya. Qulil haqqa wala kana murran, katakanlah kebenaran itu walaupun pahit adanya. Janji kan kemarin di pertemuan pertama nggak ada yang baper, nggak ada yang marah, nggak ada yang tersinggung gitu ya. Nggak ada yang nanti malah demo, protes gitu kan, masukin ke medsos, wah ini kajian pagi ini nggak bener nih gitu kan, menyinggung perasaan saya, mohon maaf. Kita kembali ke sana, ya, 10-20 menit lagi waktunya. Pacaran, apa yang terjadi dengan pacaran anak-anak zaman sekarang? Bapak Ibu, kita sebagai orang tua kan kadang-kadang tidak pernah memberikan proteksi. Banyak di antara kita yang tidak pernah memberikan proteksi. Dibiarin aja mereka berdua, biarin mereka melakukan apapun. Kita tahu nggak mereka melakukan apa di luar sana? Ingat, mereka itu juga adalah remaja, mereka adalah manusia. Kita juga dulu pernah remaja, kita juga dulu pernah punya perasaan-perasaan bagaimana kalau ketemu dengan lawan jenis. Kita jagain mereka nggak seperti itu? Kita biarkan mereka pergi kemanapun, alasannya apa? Nggak apa-apa dengan pacarnya, itu bahasa kita kan begitu. Justru sebetulnya kalau kita biarkan dia pergi dengan pacarnya itu malah nggak aman kalau menurut saya.
Kalau kita biarkan dia pergi dengan teman-temannya dalam jumlah yang banyak, berombongan minimal 3 atau 4 orang, malah itu aman. Tapi kalau disuruh pergi berdua, Masya Allah, subhanallah, hati-hati. Hati-hati ya. Kita memberikan apa? Kita membukakan pintu neraka buat anak-anak kita. Sebetulnya seperti itu. Kita membukakan pintu apa? Pintu dosa bagi anak-anak kita gitu ya. Bagi anak-anak kita itu yang harus kita jaga benar-benar. Apalagi kalau sudah bertunangan, Masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Banyak sekali pola pikir kita yang tidak tepat, pola pikir kita yang nggak benar. Ketika sudah bertunangan dikiranya sudah sah, jadi dibiarkan dia mau pergi. Apalagi kalau sampai misalnya pergi jauh menginap berdua, Masya Allah. Pergi berwisata dari Jakarta ke Bandung mesti nginap misalnya. Pergi berwisata dari Bandung ke Jakarta misalnya. Pergi dari Bandung ke Surabaya misalnya seperti itu. Allahu Akbar. Siapa yang salah? Bukan mereka, kita yang salah. Kita yang salah, kita yang memberikan izin supaya setan, iblis masuk di antara mereka. Kita yang membukakan pintu neraka untuk anak-anak kita. Jadi kalau ternyata keluarganya mereka nanti tidak samawa, tidak bahagia, tidak ada kenikmatan, itu tuh karena apa? Diawali dengan cara yang tidak tepat. Diawali dengan cara yang salah juga. Jangan-jangan keluarga kita, saya, bapak, ibu yang sekarang sudah berkeluarga tidak harmonis, jangan-jangan keluarganya tidak samawa karena dulu kita melakukan hal yang seperti ini. Niatnya, prosesnya, niatnya sudah nggak bagus, prosesnya nggak bagus, ya sudah itu akan menjadi perisai rezeki. Keluarga samawa itu rezeki, keluarga bahagia itu rezeki. Kalau sekarang kita tidak mendapatkan predikat samawa, tidak mendapatkan predikat bahagia, berarti ada perisai. Perisainya apa? Dosa itulah yang menjadi perisai. Kok saya jadi agak kencang banget ya Mbak Ali ya? Saking semangatnya, mohon maaf. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan marah, tapi memang saking semangatnya gitu. Saking semangatnya. Kenapa? Kenapa saya mesti semangat? Karena memang pada saat ini dunia kehidupan kita itu sudah betul-betul permisif, serba boleh. Ya, serba dibiarkan, dan kita orang tuanya itu yang juga memang belum tahu ilmunya. Sehingga apa? Kita mengikuti apa yang terjadi secara umum. Pak, itu kan biasa. Itu di mana-mana orang juga melakukan. Hei, betul, itu biasa. Itu biasa. Tetapi apakah kebiasaan itu sudah bagus atau belum? Nanti kalau misalnya married by accident, nikah karena digerebek hansip misalnya gitu kan. Siapa yang salah? Kita lah orang tuanya yang salah. Atau kita nikah digerebek hansip, siapa yang salah? Ya kita juga yang salah. Masya Allah, kalau kita hamil duluan, ayo kita bicara hak waris. Kalau kita hamil duluan gitu, kita bicara siapa yang menjadi wali dari anak itu, panjang rentetannya. Anak yang dilahirkan karena hamil di luar nikah, maka dia tidak akan bisa mendapatkan hak waris dari orang tua, dari ayahnya, dari orang tua kandungnya. Dia tidak, orang tua kandung tidak akan bisa menjadi wali nikah bagi yang bersangkutan. Ayo, implikasinya begitu besar, implikasinya begitu banyak, dan itu tidak baik bagi kita semua. Ya, Bapak Ibu, ini pranikah ini penting. Pranikah ini penting, termasuk juga untuk kita nih, untuk kita yang sedang mencari pasangan, masih ngejomblo gitu, belum punya pasangan. Pranikah ini penting. Jangan dikira pranikah itu karena kita sudah yakin, saya sudah yakin ini bakal jadi pasangan saya, lalu kita serahkan semua kehidupan kita kepada dia. Serahkan tubuh kita dengan dia. Masya Allah, bukan begitu. Bukan begitu. Tidak seperti itu, gitu ya. Nah, satu lagi ini yang sekarang sedang ngetren dan ini menjadi sesuatu yang biasa terjadi di lingkungan kita. Prewedding. Foto prewedding. Pertanyaan saya, apa manfaatnya foto prewedding? Apa manfaatnya foto prewedding? Ya, maaf ya Bapak Ibu, maaf kalau banyak yang tersindir oleh saya. Maaf kalau yang merasa tidak nyaman dengan apa yang saya jelaskan gitu. Kalau tidak ada manfaatnya prewedding itu, kenapa kita melakukan prewedding? Terus sambil peluk-pelukan gitu, sambil begini, sambil begitu.
Sudah sah belum sih? Sudah sah belum sih di antara mereka itu mesti pakai prewedding segala gitu, apalagi kalau Masya Allah enggak lah, saya nggak enak ceritanya gitu. Banyak sekali orang foto-foto prewedding, lihat aja di Google, googling aja foto prewedding yang seperti apa. Allahu Akbar, sesuatu yang belum sah sudah mereka lakukan seperti itu. Hayo, mereka manusia biasa, mereka punya nafsu, mereka punya keinginan, mereka punya hasrat. Kalau prewednya selesai ijab, boleh. Prewednya selesai ijab, boleh. Ya. Kenapa? Sahkan dulu, intinya di situ. Disahkan dulu, baru lakukan prewedding. Tetapi kebanyakan prewednya itu kan sebelum ijab kabul. Bahkan ada yang sudah lakukan prewed, tapi ternyata nggak jadi. Gitu ya. Atau foto post-wedding, foto post-wedding lah udah kebablasan Mbak Retri. Mungkin orang, nggak mau, gua males. Udah badan udah melar gitu, udah nggak kelihatan cantik lagi gitu. Kalau sudah bukan prewed, itu namanya postwed. Nah, ini hal-hal sederhana, hal-hal yang ada di lingkungan kita, sesuatu yang kita rasakan itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Padahal itu akan sangat menentukan kita itu nanti menikah bahagia atau enggak. Dari mulai cara memilih pasangan, kemudian dari niat kita, lalu apa yang kita lakukan pranikah, itu akan sangat menentukan kita bakal bahagia atau tidak. Belum lagi nanti ketika kita itu sudah masuk ke dalam bahtera rumah tangga, Bapak Ibu tahu nggak? Orang sholat itu digoda oleh 10 iblis, tapi kalau orang menikah digoda oleh 1000 iblis. Godaan terhadap orang yang menikah itu jauh lebih besar daripada godaan kepada orang yang sholat, kepada orang yang berpuasa, orang yang membayar zakat. Maka banyak orang yang tidak berhasil, tidak sukses dalam rumah tangganya. Kenapa? Karena godaan iblisnya itu 1000 kali lipat dibandingkan dengan orang godaan terhadap sholat. Dan target untuk bercerai itu adalah target iblis. Kita akan jelaskan minggu depan lebih detail lagi gitu ya. Nah, itu bisa terjadi kalau apa? Kalau pranikahnya nggak benar. Kalau pranikahnya sudah benar, insya Allah godaan mau 1.000.000 iblis juga insya Allah kita akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Kalau dari pranikahnya, persiapannya itu kita lakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, sesuai dengan tuntunan Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi kalau proses awalnya tidak dilakukan dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan agama, mari kita lihat nanti. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah, silahkan berkaca kepada diri kita sendiri. Kalau ternyata keluarga kita sekarang ini, bahtera kita sekarang ini tidak baik, ayo tracking ke belakang. Kita lihat ke belakangnya seperti apa yang kita lakukan. Kita lakukan seperti itu. Kalau sekarang sudah alhamdulillah baik, walaupun ternyata di awalnya kita pernah tidak baik, berarti Allah sudah menerima taubat kita. Ayo bertobat. Insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Atau kita sudah insaf, atau kita sudah bertobat. Lalu kita merubah semuanya, merubah semua mindset kita, merubah semua perilaku kita, sehingga membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi gampangannya sih begitu, gitu loh. Kalau kita punya persoalan dengan pasangan, dengan rumah tangga, kemudian kita tanya kepada konselor, kepada siapapun itu, kepada penasihat perkawinan, sebetulnya jawabannya bakal standar-standar saja. Kalau nanya ke saya juga bakal standar niat jawaban saya. Cek lagi niatnya. Cek lagi apa yang kamu lakukan sebelum menikah, gitu kan? Lalu sekarang apa yang mesti kamu lakukan? Jawaban saya cuma itu. Karena apa? Karena persoalan rumah tangga itu mau panjang lebar, mau banyak atau tidak banyak, mau bulat atau tidak bulat, mau sederhana atau complicated, persoalan cuma satu, balikin, cek niatnya dulu. Gitu. Cek niatnya dan cek apa yang kamu lakukan sebelum pranikah. Itu saja. Itu selesai sudah. Ya. Itu selesai sudah. Nah, inilah Bapak Ibu, teman-teman hadirin, rekan-rekan kakak adik rahimakumullah, balik lagi bahwa ya proses pranikah ini juga akan bisa menjadi perisai rezeki. Keluarga samawa itu rezeki. Pasangan soleh solehah itu rezeki. Ya, kenikmatan hidup berumah tangga itu rezeki. Kebahagiaan hidup berumah tangga itu rezeki.
Kalau ternyata rezeki itu kita tidak dapatkan atau belum kita dapatkan, belum samawa, belum bahagia, belum ada kenikmatan, rumusnya sederhana, berarti Allah belum bisa memberikan rezeki langsung kepada kita karena ada perisai di antara kita dengan Allah. Apa itu perisainya? Dosa. Perisainya apa? Satu, dosa. Dosanya kapan? Ayo cek lagi ke belakang. Gitu. Jangan-jangan memang seperti itu yang kita lakukan dulu pada saat prewedding dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, hadirin teman-teman, rekan-rekan kakak adik rahimahullah. Itu mesti bagaimana Pak? Bagi saya yang sudah berkeluarga. Ayo lakukan taubatan nasuha. Bertobat kepada Allah seandainya memang dulu kita melakukan hal-hal yang saya jelaskan tadi. Kalau ternyata tidak melakukan itu, tapi setelahnya kita masih ada dosa-dosa yang lain juga, gitu kan? Lakukan taubatan nasuha. Yang kedua, perbaiki ibadah vertikal maupun horizontal. Perbaiki niat kita menikah itu untuk apa? Perbaiki. Dan yang paling penting, nih, kita mah udah kadung gitu ya, kita mah udah ada pada posisi ini, nggak mungkin balik ke belakang. Yang bisa kita lakukan cuma tadi bertobat, memperbaiki ibadah, memperbaiki niat, koreksi niat kita, nggak apa-apa. KPI aja bisa KPI key performance indicatornya bisa dikoreksi di tengah jalan, apalagi niat untuk menikah, koreksi aja nggak apa-apa. Dan yang paling penting, ajari dan jaga anak-anak kita supaya tidak mengulang persoalan yang sama. Ya, setiap kali ada orang yang bertanya konseling dengan saya terkait dengan urusan rumah tangga, bisa ditebak, mesti persoalannya sederhana. Satu, dulu niatnya masih belum lurus. Kedua, ya, proses sebelum pernikahan, proses sebelum sahnya itu juga pasti ada sesuatu yang tidak tepat, ada sesuatu yang tidak baik yang kita lakukan, sehingga apa? Sehingga kita merasakan sekarang seperti ini, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, saya kira ini saja Mbak Anggi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sebelum ditutup seperti biasa, silakan menyampaikan hal-hal yang lainnya. Baik ya, terima kasih Pak Farid atas pemaparannya. Seperti biasa, bagaimana Bapak Ibu pemaparan hari ini bisa tuliskan di kolom chat ya. Oke, ini Ibu Siti Fatona, ketinggalan nggak nyimak dari awal ya. Rekamannya di sini kita ada live stream ke Facebook Pradita Channel, Pradita Channel di sini. Dan biasanya nanti di hari Selasa atau Rabu saya juga upload ke YouTube Pradita Channel. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung ya, mau mengulik-ngulik nih ya rekaman-rekaman video atau kajian kita dari kajian pertama yang 1 sampai ya ke 54 ini sudah ada di YouTube Pradita Channel ataupun di Facebook Pradita Channel. Silahkan ya, daripada nonton sinetron berita-berita nggak jelas ya, putarin aja nih bergilir ya video-video dari Saturday Morning Talk. Alhamdulillah. Oke, ini luar biasa mantul Pak Farid tadi tersinggung. Ya banyak yang kena ya. Kemudian luar biasa terima kasih ya. Ini Pak Ras dan Pak Hartoni teman Pak Farid bikin kita ngakak-ngakak baca komennya ya. Alhamdulillah. Jadi ya, jadi Bapak Ibu seperti biasa ini khasnya Pak Farid adalah memang menyentil kita kelihatannya sederhana bahasannya ya, tapi ternyata banyak hal yang ya itu tadi kita udah dicekokin dengan hal-hal yang permisif, kelihatannya biasa gitu kan. Dan banyak kok yang kejadian di sekitar kita memang umum seperti itu, tapi ternyata impact-nya luar biasa ya. Masya Allah, terima kasih Pak Farid ini untuk reminder-nya buat kita semua agar ya kita semua mulai dari sekarang ya bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk menjadi orang yang pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi luar biasa Pak Farid pertanyaan-pertanyaannya sudah banyak yang masuk, jadi sudah saya keep juga Bapak Ibu yang tadi sudah share di Facebook, di chat Zoom ya. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya nanti bisa WA ke 0812 1139 1230. Nah, sebelum mengakhiri Bapak Ibu, saya mohon izin untuk laporan ya, seperti biasa kita di kajian Saturday Morning Talk ini kebetulan kita ada program ya.
karena ini juga supaya mengajak kita sama-sama ya menjadi berajaib, dan khususnya di era saat ini adalah bagaimana kita bisa berbagi manfaat lebih luas lagi ya, menjadi jalan keajaiban, menjadi jembatan keajaiban buat orang lain. Dan alhamdulillah di weekend atau Jumat lalu ya 13 Agustus ini sahabat Perkat Cinta ya sudah menyalurkan ke 4 kota ya, ada di Kalianda Lampung Selatan, Semarang Jawa Tengah, Sidoarjo Jawa Timur, dan Nganjuk Jawa Timur. Kita berbagi nasi berkah Jumat seperti biasa, dan ini laporannya dari Bapak Ibu bahwa ya telah disalurkan sebesar 1,8 juta ya untuk hari Jumat kemarin ini di 4 kota, dan total yang sudah masuk dengan saldo ya, saldo pekan lalu kita ada 1.075.000, dan ditambah dengan selama sepekan kemudian ini yaitu total 2,4 juta 35.000 rupiah ya, dan masih ada sisa sekitar 635.000 rupiah untuk disalurkan di Jumat depan. Jadi silakan Bapak Ibu yang ada kelebihan rezeki mau ikut bergabung di sini, karena di sini adalah kita membantu 3 pihak ya. Yang pertama saya ingin membantu untuk Bapak Ibu di sini yang sudah hadir ya, ingin ajaib hidupnya dan ingin bersedekah tapi mungkin belum bisa keluar sendiri, masak sendiri gitu ya, silakan disalurkan melalui Sahabat Perkat Cinta, di mana ada pihak kedua yaitu dapur-dapur Sahabat Perkat Cinta yang membantu memasakkan, dan ini memang juga saya pilih orang-orang yang ya sedang berhijrah ya. Saya ingin membantu mereka ajaib, cara ajaib tentu mereka mungkin belum tentu bisa untuk bersedekah yang jor-joran ya, minimal mereka membantu menyalurkan ini. Alhamdulillah sudah banyak beberapa yang merasakan manfaatnya dengan menjadi membantu memasakkan dan menyalurkannya, sudah banyak keajaiban ya, alhamdulillah. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang sudah turut nih menjadi donatur, berdonasi dan mendukung program ini. Kemudian juga tentunya kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya di sini saya banyak menyalurkan ke daerah ya, Kalianda ya, segala macam itu yang memang lokasinya memang lokasi yang apa namanya perlu kita support ya, sekali meskipun hanya Jumat seminggu sekali kita bisa membahagiakan orang-orang di sana ya. Alhamdulillah, terima kasih buat sahabat-sahabat Perkat Cinta ya, dapurnya yang sudah donatur ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatannya ya, menjadi pemberat amal timbangannya, dan juga ini sedekahnya adalah penolak bala ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat dan perlindungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kalau yang mau melalui MR Box juga bisa ya. Ini rekeningnya ke MR Box ya, di BNI Syariah 905 905 0040 nih harusnya kayaknya kalau untuk sekarang ya, BNI Syariah, karena sudah berubah menjadi BSI X BSM. Nah, terkait dengan tadi ya program yang ditunggu-tunggu yaitu kelas online Garpu Tala, Bapak Ibu. Jadi insya Allah karena ini banyak permintaan dan sudah saya tunda sejak sebulan yang lalu ya, mohon izin kebetulan saya juga jadwalnya lagi padat, kemudian kemarin juga Pak Farid lagi nggak bisa, dan alhamdulillah Pak Farid sudah menyanggupi di tanggal 17 Agustus insya Allah jam 4 sore. Di sini kita akan belajar terkait dengan Garpu Tala, dan juga kita akan praktek bersama, dan mudah-mudahan di sini banyak membantu karena banyak yang baru bergabung nih akhir-akhir sebulan ini ya, 2 bulan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Dan kenapa sih ada infaknya ya, karena kita akan ada prakteknya ya. Pada dasarnya sebenarnya praktek Garpu Tala tuh harusnya masuk di private training Magnet Rezeki. Insya Allah nanti mungkin dari sini ada spesial nih yang mau ikut private trainingnya. Tapi di sini donasi yang sudah atau infak sudah diberikan oleh Bapak Ibu akan kita salurkan ya. Kenapa saya memberikan infak? Jadi ada yang gratis ya, ini bebas, silahkan bisa ikut. Ada yang infaknya adalah tentunya supaya kita menjadi orang-orang yang pribadi lebih ajaib ya. Kalau misalnya kita menuntut ilmu itu kan mau rezekinya besar tapi maunya gratisan mulu, nanti kapan ajaibnya. Ini mengajak supaya disalurkan melalui sedekah ya, supaya tentu saja rezekinya lebih berkah. Dan untuk sahabat-sahabat Perkat Cinta, donatur-donatur rutin ya, insya Allah saya akan langsung kasih gratis. Ini untuk sudah rutin sudah rutin berdonasi melalui Sahabat Perkat Cinta, insya Allah nanti saya kasih linknya secara gratis. Nah untuk yang belum ya silakan nanti tinggal hanya ikut serta dalam sedekah MR Box dan sedekah Perkat Cinta saja kok ya. Dan bantu share juga Bapak Ibu, terutama teman-temannya yang mungkin saat ini sedang membutuhkan bantuan, karena di era pandemi saat ini banyak sekali ya kita banyak webinar-webinar terkait dengan mental health issue. Ya, ini adalah
sebenarnya gangguan yang kita banyak rasakan tuh karena terkait mereka belum punya pegangan, belum bisa menjaga hati tenang karena pikirannya belum positif, perasaannya belum positif, motivasinya belum positif, terlebih karena mungkin lingkungannya ya yang terlalu banyak disrupsi atau terlalu banyak hal-hal yang mengganggu yang membuat mereka tidak mudah untuk berpikir dengan jernih. Nah, mudah-mudahan dari sini Bismillah kita mulai dengan Garputala, mudah-mudahan nanti ada waktu insya Allah kita buatkan juga private trainingnya ya, seperti itu. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan ya. Nanti kita mau lanjut lagi nih karena akan menjadi seri terakhir dari jodoh hidup surga ya, kecuali kalau nanti ternyata banyak yang minta lanjutannya Pak. Ya mudah-mudahan kita jumpa lagi di pekan depan, tapi tentu saja sebelum ditutup Bapak Ibu, Pak Farid akan menutupnya dengan doa kembali. Mudah-mudahan ya Allah limpahkan rahmat dan perlindungannya buat kita semua, ya para malaikat juga mengaminkan doa-doa kita bersama. Pada Pak Farid, saya persilakan untuk menutupnya dengan doa. Baik, terima kasih Mbak Andi. Mari Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Kita tutup acara kita dengan doa, kita bersyukur kepada Allah. Semuanya sudah lancar dan semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita awali dengan istighfar 5 kali, kemudian sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, dan Engkau Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa keluarga kami, ya Allah. Ampunilah dosa anak, istri, suami kami, ya Rabb. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa para pemimpin kami. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapat hidayah, ampunan-Mu, dan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Rabb, cukupkanlah kami dengan rezeki-Mu yang halal, sehingga aku terhindar dari yang Engkau haramkan. Kayakanlah kami dengan karunia-Mu, ya Allah, sehingga kami tidak akan meminta kepada siapapun selain kepada Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar melimpahkan rezeki kepada kami berupa rezeki yang halal, ya Allah. Rezeki yang luas, ya Allah. Dan rezeki yang tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa rasa lelah di dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Rabb, tambahkanlah rezeki kepada kami, jangan Engkau kurangi. Muliakanlah kami, dan janganlah Engkau hinakan kami, ya Allah. Berikanlah kami, jangan Engkau halangi kami. Pilihlah kami dan jangan Engkau tinggalkan kami, dan janganlah Engkau cegah kami dari sesuatu yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Rabbana, perbaikilah agama kami, lapangkanlah tempat kami, dan berikanlah keberkahan pada rezeki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kehadiran di pagi hari ini.
sekali lagi, berkali-kali saya mohon maaf jika ada yang tersinggung, ada yang terluka, ada yang merasa tidak nyaman dengan apa yang saya sampaikan. Itulah tugas kita semua, belajar memperbaiki diri. Mumpung masih ada waktu sebelum kita dijemput oleh Allah untuk menghadap ke haribaannya. Terima kasih, selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Farid yang sudah sharing luar biasa di pagi hari ini, dan juga tentu saja terima kasih Bapak Ibu semuanya ya yang sudah terus membersamai. Masya Allah, kita sudah sampai di pekan 55 ya, dan teman-teman semuanya masih istiqomah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan kita untuk mudah selalu menjemput ilmunya. Dan seperti biasa, silakan Bapak Ibu, yuk kita foto bersama. Silakan di-on-kan kamera videonya. Ya, alhamdulillah ini ada Pak Agus Idris ya sudah membersamai. Terima kasih Pak Agus. Kemudian Pak Jusnan, Bu Mulia Stutik ya, Pak Anggrian, Pak V, Pak Ras Zambir, Pak Slamet Riyadi, ini teman-teman Pak Farid ya, Pak Marwanto. Ya, kemudian ada Pak Tatang biasanya nih ya. Ya, kemudian Mbak Yuli, terima kasih. Bu Miherna, Bu Fatima Zuria nih, salah satu dapur SPC kita juga, alhamdulillah. Ya, dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Semuanya mohon izin yang belum bisa saya sebutkan satu persatu ya. Oke, kita akan foto seperti biasa. Gayanya adalah kita ingin menjemput ridho Allah, maka silakan tangannya di atas seperti ini. Oke, saya akan foto sebentar. Ya, 1, 2, 3. Oke, ditunggu sebentar layar berikutnya. Sebentar. Oke, kemudian angka 1. Ya, 1 sama dan terhubung ya. Kita di magnet rezeki dan kita minta segala solusinya semua sudah ada di Allah ya. 1, 2, 3. Kemudian layar kedua, 1, 2, 3. Sebentar, tahan dulu. Baik, oke. Kalau begitu, Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah membersamai pagi ini. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Dan juga tentu saja Bapak Ibu yang mau bergabung di hari Selasa, kita rayakan 17-an dengan kelas Garpu Utara. Silakan ya, feel free. Mudah-mudahan ini menjadi jalan ibadah kita juga, karena kita senantiasa untuk mendekat kepadanya. Saya ucapkan terima kasih dan kita tutup bersama dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في